Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Mariati dari SMP IT Nurul Fikri Boarding School Bogor dan rekan saya Lukman Fajar Purwoko dari SMA IT Nurul Fikri Boarding School Bogor. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali berjumpa dengan ayah dan bunda pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kami pun bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk untuk mengikuti arahan dari beliau. Bunda dan ayah, insya Allah pada hari ini kami akan menyampaikan sekilas profil di SMP dan SMA IT Nurul Fikri Boarding School Bogor. Sekaligus profil bina santri saja. Benar. Jadi di pesantren siswa kita belajar 24 jam dari mulai bangun sampai kembali ke tempat tidur. Tentunya ini menjadi pembelajaran ya, karena keseharian bersama-sama dan itu merupakan proses pembelajaran yang luar biasa saya pikir ya. Kadang saya ngiri loh ya, kayak seperti itu ya. Iya, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk membersamai para ahli surga ya. Masya Allah, mereka amin, belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu yang nanti insya Allah akan diamalkan di masyarakat ya, dan tentunya kami tidak akan mampu berjalan tanpa dukungan ayah dan bunda. Jadi insya Allah di sini nanti antara sekolah, pesantren dan orang tua juga siswa-siswi kita dan masyarakat di sini akan bersinergi dan dukungan ayah bunda itu sangat besar pengaruhnya bagi kami. Nah, betul sekali itu. Tanpa dukungan ayah bunda tentunya kita nggak akan bisa berjalan maksimal ya, Ustazah ya. Benar ayah dan bunda. Jadi kami seperti yang invalid apabila tidak ada ayah dan bunda. Jadi tolong bantu kami, ingatkan kami, dan kita sama-sama bersinergi untuk putra-putri kita. Nah, bagaimana Tad? Selanjutnya profil sekolah kita? Oke, mari kita memulai. Jadi ahlan wa sahlan di dalam virtual tour mungkin ya. Seakan-akan kita datang gitu ya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Tetapi sesungguhnya hati kita lah yang kemudian bertemu ya insya Allah dengan ikatan hati, maka sesungguhnya kita bisa membina anak-anak kita dengan baik gitu ya. Bukan kemudian harapannya hubungan transaksional, tetapi tentu saja kita berharap adalah kedekatan, kekeluargaan yang kemudian itu nanti akan kita bersama ya di dalam mendidik anak-anak kita. Benar sekali ayah dan bunda, jadi tidak hanya sebatas urusan dunia dalam hal ini, tetapi kita bersama-sama untuk mencapai juga urusan akhiratnya. Tidak hanya interaksi jasmani, namun juga itu interaksi rohani dan juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami memiliki visi yang semoga ini juga menginspirasi kita semua untuk bergerak bersama ya Ustazah ya, yaitu menjadi sekolah rujukan di dalam membina generasi Islam untuk menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Jadi sesungguhnya harapannya NMBS itu bisa menjadi semacam pilot ya. Pilot jadi rujukan bagi siapapun ya, dan terutama dalam ini sekolah berasrama. Dan tujuan kami nantinya adalah membina generasi Islam untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, tentu saja ketika ayah bunda juga berkontribusi memberikan masukan, itu berarti juga secara tidak langsung mendapatkan amal jariah ya Ustazah ya. Insya Allah. Dan hari ini adalah salah satu titik tolak ayah dan bunda yang akan bersinergi dengan kami dengan mempercayakan putra dan putri untuk bersekolah di kami. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di dunia pada abad 21 ini kita memasuki era revolusi industri keempat, di mana terjadi perubahan yang sangat luar biasa dan kita juga mengalami hari ini ya, termasuk diantaranya PJJ ya. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi sejak Maret kemarin ya ayah bunda juga tentu merasakan bagaimana dampak dari COVID-19. 3 bulan pertama kita survival ya, dengan tiba-tiba berubah dari tatap muka ke tatap maya, dan kemudian berikutnya kami pun berusaha untuk terus meningkatkan prestasi anak-anak, tidak hanya secara akademis tapi juga non akademis walaupun dalam pendidikan jarak jauh ya. Dan tentunya dengan pembelajaran yang kami berikan di sini itu pun masih memerlukan banyak masukan, banyak input dari ayah dan bunda. Tapi kami mengarah menuju
ke revolusi 4.0 yang juga nantinya ke society 5.0 ya. Betul sekali. Dan ini sesuatu real yang kita hadapi dan bagaimana kita bisa memasuki era industri 4.0 ini dengan smooth dan mempersiapkan anak-anak kita, karena sesungguhnya di masa depan itu banyak ketidakpastian ya. VUCA, mungkin beberapa tahun yang lalu istilah VUCA populer gitu, dan ini hari ini kita alami betul gitu, kondisi yang tidak terprediksi akan sangat mungkin. Nah, saya pikir ini penting sekali bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu agar siap dengan berbagai perubahan, menjadi manusia pembelajar. Benar sekali ya, dengan segala macam dinamikanya, dan tentunya kami pun berharap Ananda dan kita semua lebih fleksibel. Dan tentunya di sini yang menjadi tujuan kita, ya di murid kitanya sendiri, di santri-santri kita, anak-anak kita, ayah bunda menitipkan kepada kami menerimanya, kita berupaya bersama-sama mengarahkan anak-anak kita agar bisa fleksibel, kemudian mampu menghadapi tantangan apapun yang mereka hadapi dan seberat apapun. Oke, dan di tahun-tahun ke depan itu diprediksi pada di era industri ini 4.0 65% ya paling tidak jenis pekerjaan baru, dan 45% pekerjaan yang ada itu hilang. Jadi akan muncul ya profesi-profesi baru yang tentunya ini membuat kami para pendidik berpikir keras, menyiapkan dengan segala kekuatan agar anak-anak kita tidak hanya bisa mengikuti tapi juga memimpin. Nah, benar sekali ayah bunda. Ketika 3 tahun yang lalu kami datang kemari, ketika kita bertanya sama anak-anak, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur, saya mau jadi dokter. Tapi kemudian bergeser, apa yang ingin kamu capai di masa yang akan datang? Saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi editor konten. Sungguh luar biasa perubahan-perubahan yang ada pada mindset anak-anak kita, dan juga itu tentunya menuntut bagaimana kita mengarahkan mereka, tidak hanya mereka mencapai tujuannya, namun tetap bahwa tujuan yang mereka capai itu di dalam frame Islam, frame kedekatan mereka kepada Allah, dan frame tauhid. Gitu ya tadi ya? Iya, luar biasa ya Ustazah. Jadi artinya kita tidak hanya menyiapkan dari sisi soft skill ya, ini beberapa job skills yang dibutuhkan di masa depan. Kita tidak hanya berorientasi ini ya, tetapi bagaimana soft skill ini dimiliki, tetapi juga yang paling penting tadi, radar keimanan ya, dan ketakwaan kompasnya itu harus kuat ya. Gitu Ustazah. Benar. Jadi nanti kami akan mengkolaborasikan insya Allah di dalam fikir dan zikirnya, sehingga anak-anak kita menjadi generasi ulil albab dan kelak menjadi lil muttaqina imama. Tentunya kami harus menyiapkan ya di Kecakapan Abad 21 ini program-program, dan tidak hanya sekolah seperti biasa ya, tetapi sesungguhnya di program sekolah itu disisipkan hal-hal yang fundamental sehingga mereka akan menjadi pemimpin. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita referensikan. Jadi ada literasi, ada kompetensi, dan karakter. Jadi di sini ada hard skill-nya, ada soft skill-nya ya tadi ya. Betul sekali Ustazah. Dan ini yang seringkali dilupakan ketika kita bersekolah, itu seakan-akan hanya bidang studi yang harus dikuasai. Nah, padahal sebenarnya untuk bisa eksis di masa depan lebih dari sekedar penguasaan bidang studi Ustazah. Masya Allah. Coba bagaimana tadi selanjutnya? Ini yang versi Kemendikbud ya, bagaimana kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Nah, dan ini saya pikir sudah mulai ya kita lakukan ya. Slide ini dibuat sebelum ada COVID ya, tetapi ternyata hari ini kita menemuinya, merasakan secara langsung, secara lebih real gitu. Kalau sebelumnya kami masih merasa abstrak, nih kayak gimana sih? Nah, ketika sekarang ya, tidak lagi kelas itu dibatasi oleh dinding, tidak lagi guru itu harus bertatap muka, maka semua yang kemarin dalam taraf diskusi kami, kemudian kami melakukan aktivitas-aktivitas namun belum begitu terinternalisasi, sekarang itu berasa banget ya. Betul sekali. Dan sangat menantang. Dan inilah kalau saya pelajari di sini dibutuhkannya adanya kemampuan self-regulated learning ya, yang nanti akan juga kita sedikit ulas saja. Benar ayah dan bunda. Dan disinilah bagaimana kita sebagai seorang manusia itu bisa menempatkan diri kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah fil ard. Bagaimana kita sebagai Abdullah beribadah sebaik mungkin, dan di sisi Khalifatullah kita berkontribusi. Nah, ini yang sering kali saya pikirkan ya. Kita tuh sejak kecil seringkali berpikir kamu pengen jadi apa. Jadi lebih merujuk ke profesi. Harusnya
kalau saya berpikir anak-anak kita leverage lagi, kamu mau berkontribusi apa gitu saja. Betul sekali. Jadi itu ya ayah dan bunda, insya Allah kami berupaya di dalam hal ini. Mungkin ini frame-nya biasa aja, Abdullah Khalifah fil Ard, habis semua pesantren kayak gini. Namun ternyata di dalamnya itu memiliki kedalaman yang luar biasa yang harus kami gali, yang kami harus implementasikan dalam aktivitas yang secara tidak langsung mengasah ketajaman anak-anak kita, putra-putri kita, agar mereka merasakan peran mereka sebagai Abdullah dan peran mereka sebagai Khalifatul fil Ard. Sehingga kami mendownload itu, mengejawantahkan di dalam visi misi ya saja. Betul. Sebagaimana tadi di depan menjadi sekolah rujukan di dalam membina generasi Islam untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi ada boardline-nya bagaimana menjadi pemimpin ya di masa depan, ini salah satu ya. Dan misinya juga demikian, menerjemahkan dari visi tersebut mengarah kepada apa yang dicanangkan di visi. Dan inilah learner profile yang kemudian kita inginkan muncul dari anak-anak kita lewat berbagai program. Di antaranya adalah ya, soleh, muslih, cerdas, mandiri, dan terampil. Dan kami mengakronimkannya menjadi SMART. Soleh tentunya itu adalah kemampuan pada diri anak tersebut untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan muslih ada kepedulian terhadap rekannya, terhadap lingkungan sekitarnya, ya, dan juga membawa kepada aspek-aspek yang menjadi general seperti ramah, kemudian respect dan bertanggung jawab. Kemudian dari sisi kognitif juga cerdas, mampu berpikir analisis, memiliki konstruksi berpikir yang sistematis, dan tentunya bisa menyelesaikan masalah. Mandiri, mereka mandiri dalam melakukan aktivitas, dan juga terampil, memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dan cekatan. Insya Allah demikian ya. Jadi kita akronimkan dengan SMART. Soleh, muslih, cerdas, mandiri, dan terampil. Kita akan melihat ini gambaran daily activities-nya. Semoga di dalam, paling tidak di dalam daily activities ini tercermin apa yang kemudian kita inginkan di SMART, di visi misi, kita tanamkan di dalam program keseharian, karena ini menjadi sangat penting di dalam membentuk kebiasaan anak-anak. Benar sekali. Jadi kalau kita lihat di sini dianalogikan dengan jam analog yang 24 jam, seperti itulah insya Allah pola pendidikan yang kami lakukan. Disinilah ada 3 fokus pendidikan, yaitu dari sisi academic support program, kemudian leadership, dan Islamic Studies and Dormitory program. Jadi program support akademik, jadi tidak hanya bidang studi, tetapi lebih dari itu yang seperti kita bahas di depan ya, bagaimana mendevelop soft skill, self-regulated learning, learning how to learn, dan sebagainya saja ya. Dan bagaimana kepemimpinan anak-anak ini diasah lewat berbagai kegiatan, berbagai pendekatan, dan juga anak-anak juga dibina di dalam kepesantrenan, yaitu melalui bina santri. Betul sekali ayah dan bunda, tentunya kami pun tidak ingin anak-anak memiliki agama namun tidak berilmu, atau sebaliknya berilmu tapi tidak beragama. Karena kami tidak ingin anak-anak kita menjadi buta atau lumpuh karena kekurangan salah satunya. Insya Allah kami bersinergi antara sekolah dan pesantren, Bina Insan dalam hal ini, untuk mendevelop ananda kita. Dan di sini rincian beberapa program yang telah kami lakukan dan insya Allah terus akan kami perbaiki ya Zah ya. Benar sekali. Update-nya. Nah, di antaranya ada research culture, kemudian reading culture, English programs, kemudian self-regulated learning programs. Ini beberapa program utama dari academic support program. Walaupun di sini banyak ya program-program lainnya lagi, tetapi ini kita bisa highlight ya. Di antaranya ini research culture, jadi anak-anak kita bekali agar mereka memiliki kemampuan dan pendekatan riset. Walaupun mereka tidak harus menjadi peneliti, tetapi paling tidak ketika menjadi pemimpin dia bisa melakukan pendekatan-pendekatan di dalam memberikan keputusan. Iya, bahkan riset ini nggak harus memimpin orang lain ya, memimpin diri sendiri. Riset itu kan artinya mereka berusaha mengumpulkan informasi, data dari masalah yang mereka hadapi, kemudian mengolah data tersebut hingga akhirnya nanti mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil oleh putra-putri kita kami harapkan itu tidak sporadis, tidak berdasarkan masalah yang saat itu timbul lalu diselesaikan. Namun mereka mengambil dulu, mundur dulu beberapa langkah, apa sih penyebab masalah yang mereka hadapi,
kemudian secara sistematis mereka bisa menghadapinya, menyelesaikannya. Nah, ini luar biasa posisi riset dan bagaimana kita memiliki tahapan-tahapan ya di dalam membentuk budaya riset tadi sampai kemudian terimplementasi di dalam dirinya sendiri ya. Dan di sini program bahasa Inggris juga menjadi peranan penting. Jadi kita memiliki pathway mulai dari placement, kemudian di kelas 7 atau kelas 10, 8 ke kelas 11 sampai 9 ke kelas 12 ya Zahya. Bagaimana anak-anak di Talkmaster ini memiliki kemampuan speech ya, public speaking, tetapi di dalam bahasa Inggris. Ini penting sekali untuk masa depan anak-anak ya. Iya betul sekali. Bahkan kalau kita lihat saat ini pun anak-anak kita memang sangat dibutuhkan kemampuan berbahasa Inggris itu ya. Tidak hanya di dalam kehidupan mereka di sekolah, tapi juga di dalam bermasyarakat. Ketika mereka melakukan sesuatu di aplikasi yang mereka punya, tentunya banyak sekali istilah-istilah yang diadaptasi dari bahasa Inggris, dan tidak sedikit pula mereka pun sudah mulai melakukan dialog ya, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris ini. Jadi tentunya ini menjadi poin penting juga bagi kami untuk mengembangkannya. Iya, terkadang memang kita tidak sabar ya, kok kamu belum bisa sih, padahal sebenarnya kalau saya lihat anak-anak kita itu yang tadinya awalnya itu 0 aja, saya lihat itu ketika di kelas 8 itu mereka sudah lebih paham. Wah, ini luar biasa. Mereka nyambung ketika diajak ngomong. Ini kan peningkatan yang luar biasa ya, yang seringkali kita melihat sebelah mata dalam tanda kutip. Kita inginnya langsung instan. Nah, kesabaran ini yang agaknya harus bersama-sama kita bersamai ya Zahya. Benar, apalagi dengan latar belakang kemampuan yang sangat beragam ya. Iya, betul sekali. Dan di sini bagaimana guru-guru membimbing anak-anak sehingga mereka memiliki kemampuan ya, tidak hanya kemudian langsung maju, tetapi dibimbing, dilatih sebelum mereka tampil gitu ya. Semuanya dengan proses yang kita kawal ya. Proses, insya Allah demikian Zah. Jadi ada bagaimana mereka brainstorming, kemudian sampai mereka tampil di depan. Ini detail-detail ini menjadi tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan oleh tim. Dan ini beberapa program-program yang lain untuk mendukung, diantaranya adalah highlight ya. Jadi anak-anak memiliki akses yang disiapkan oleh tim LRC. Oh, kita ada tim LRC ya Zahya. Benar. Apa sih tim LRC itu? Tim LRC itu tim Learning Supports ya, Learning betul. Resources Center. Iya, dan highlight ini semacam perpustakaan yang bisa diakses secara online di tingkat internasional, dan ayah dan bunda bisa nanti mungkin mempelajari lebih lanjut kayak gimana sih highlight ini sebagai persiapan juga buat Ananda ketika nanti bergabung bersama kami. Mereka bisa mulai beradaptasi seperti apakah nanti jenis-jenis perpustakaan yang akan kami tawarkan kepada Ananda. Dan di sini anak-anak bisa langsung tes ya. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya itu mereka punya target agar setahun melampaui skor tersebut. Mereka baca buku, dites gitu. Jadi mendukung kemampuan literasi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini salah satu bagian dari asesmen kami untuk program bahasa Inggrisnya. Nah, kita juga bekerja sama ya Zahya dengan IEC di Brisbane untuk mendukung program bahasa Inggris ini, gitu ya, baik SMP maupun SMA. Kemudian juga ini beberapa event yang sudah dilakukan, bahkan kita sudah melakukan MOU langsung ke sana ya, ke Brisbane, dan ini beberapa hal yang sudah dilakukan secara online gitu ya. Jadi ada yang memang datang secara langsung, tetapi juga ada yang lewat online programnya. Ya, waktu itu datang langsung untuk membuat MOU-nya ya, dan betul kemudian sekali. ditindaklanjutinya secara online. Betul sekali. Dan ini dengan Fukuoka College ya di Jepang, dengan Jepang, kemudian dengan Turki beberapa kerjasama. Dan yang ini adalah bagaimana kami membangun kebiasaan membaca, karena ini sangat penting ya, reading culture ini Zahya. Ini latar belakangnya, bagaimana membandingkannya, perbedaan, dan bagaimana kami membangun tahapan-tahapan sehingga anak-anak memiliki kebiasaan. Nah, ini diantaranya ada reading time, kemudian one book, dan reading record, student librarian, dan sebagainya. Nah, ini buku-buku yang ada di Nurul Fikri Reading System ya. Jadi mirip seperti highlight tadi, anak-anak baca buku, kemudian mereka akan dites dari bacaannya tersebut, kemampuan membaca, memahami literasi, dan ini menjadi penting ya, karena seringkali anak-anak itu diberikan soal ya, kalau di fisika atau matematika kadang mereka bingung gitu kan.
Iya, kalau dalam soal hitungan Cerita. yang dihitung langsung angkanya ya. Iya, Bisa betul. dibaca dulu problemnya Nah. seperti apa. Ya mudah-mudahan ini adalah step yang kita lakukan untuk tadi ya, mereka memahami bacaan itu smart, secara cerdas dan mampu mengambil kesimpulan yang tepat. Kami juga bekerja sama dengan Gramedia mengakses Smart Library dan ini bisa diakses anak-anak ya, Ja. Jadi buku-buku itu tidak hanya ada di buku secara fisik, tapi juga ini bisa diakses dimanapun, kapanpun dari gadget mereka atau dari laptop mereka. Betul sekali. Jadi seperti masa saat ini pembelajaran jarak jauh tidak membatasi mereka untuk meminjam buku di perpustakaan. Kami tetap memberikan akses dan juga mereka bisa senantiasa mengembangkan kemampuan mereka melalui bacaan-bacaan yang disediakan di Smart Library. Ini juga program literasinya juga ada, Zah. Jadi workshop digital literasi dan speed reading untuk anak-anak kita sehingga mereka terus meningkat kemampuan literasinya ya. Kayak tadi ya, dari reading battle ya. Iya, betul. Nah, ini beberapa topik di dalam pembelajaran ya. Dan diliput juga, kita masukkan liputannya ke Republika. Nah, yang kedua adalah program self-regulated learning program ya, yang ketiga ya berarti ya. Betul. Jadi ini bagaimana kita mengarahkan putra-putri kita, santri-santri kita agar mereka bisa belajar mandiri, tidak harus selalu bersama gurunya. Nah, disinilah cara tahapan-tahapan bagaimana membangun ya, membangun self-regulated learning. Nah, ini dimulai dari nanti ya, di awal masa orientasi dan leadership siswa, kepemimpinan siswa. Salah satunya skill belajar menuju ke SRL. Bagaimana mereka harus mencatat, bagaimana menyimak, dan juga bagaimana menuliskan kembali poin-poin penting yang nanti jadi bekal mereka ketika mereka sudah dalam proses pembelajaran, bahkan dalam hidupnya. Dan ini penting sekali skill ini, karena inilah skill di masa depan, Jah. Tanpa skills ini mereka akan dikhawatirkan tidak menjadi seorang pembelajar ya, karena kita lihat saat ini aja profesi apapun mereka harus meningkatkan terus ya kualitasnya dan dengan belajarlah, dan disinilah kemampuan inilah yang kemudian kita dorong agar anak-anak memiliki kemampuan belajar mandiri. Benar sekali Ayah Bunda, dan kami tentunya sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Ayah dan Bunda. Di sini ada tahapan-tahapannya, Zah, bagaimana menetapkan tujuan, memilah, menggerakkan, sampai kemudian mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, di sini manfaatnya yaitu mengatur belajar, target belajar, mencari informasi, dan disinilah ya, ini begitu berasa gitu ya. Kemarin saya lihat anak-anak ketika sebelum pandemi kan kita observasi itu ya, bagaimana ada anak yang kemudian memang masih proses menuju tersebut, dan ada anak yang sudah survive, dan ini terlihat betul bagaimana ketika PJJ ini mereka memanage dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas. Benar. Di PJJ kami menyediakan LMS atau Learning Management System. Jadi mereka bisa belajar asinkronus ya, atau tidak secara langsung bersama gurunya. Namun apabila mereka mendapati kesulitan secara berkala pun, secara rutin, setiap hari ya, dari jam 7 sampai jam 12, kami pun menyelenggarakan pembelajaran secara sinkronus. Siswa bertatap muka langsung, kemudian berinteraksi dengan teman dan gurunya, dan di situ tetap ya kedisiplinan dan juga dedikasi mereka untuk belajar kita upayakan semaksimal mungkin. Distandarkan ya, Zah ya. Benar. Termasuk misalkan menyalakan kamera, yaitu bagian dari ya, dan bagaimana merencanakan cara belajar mereka. Dan ini tahapan-tahapannya, ciri-cirinya ketika sudah terbentuk, dan ini bentuk kegiatannya, Zah. Nah, ini salah satu hal yang kalau sekarang pakai Google Calendar ya untuk mengatur, dan sudah ada notifikasi di Google Classroom-nya. Ini langkah-langkah. Kalau sebelumnya ada student notebook, nanti kita akan menuju berubah kayak tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan buku ini, kita ke depan kita akan menggunakan website gitu ya. Jadi untuk menunjukkan rencana-rencana mereka gitu. Agar lebih terdokumentasi ya. Betul, dan ini kita ajarin juga teknik mencatat, ini kemampuan yang penting ya. Jadi diantaranya adalah kemampuan mencatat, kemudian kemampuan mendengarkan, kemudian mengetahui gaya belajar mereka. Ini menjadi kemampuan pendukung di dalam mereka belajar itu sendiri. Iya, dan ini akan didapatkan Ananda pada hari pertama mereka belajar di Nurul Fikri Boarding School Bogor. Dan inilah tadi ya, bagaimana mereka itu ketika mereka menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil Ard itu mereka bisa mengoptimalkan
amal terbaik mereka dan selamat dunia akhirat. Dalam konteks Khalifatullah fil ard, mereka bisa mengoptimalkan bakatnya dan berkontribusi. Nah, kira-kira desainnya demikian ya. Jadi bagaimana mereka itu enjoy dulu ya, senang dulu ya, nikmat dulu, betah dulu gitu ya. Betah dulu, enjoy easy. Jadi dideteksi dari bakat-bakat yang dimiliki, kemudian dilatih dengan berbagai cara, bisa dengan coaching, training, mentoring, berorganisasi gitu ya. Sehingga mereka harapannya tidak hanya memiliki profesi, tetapi mereka juga bisa berkontribusi. Nah, ini luar biasa ya. Allah. Ini yang salah satu yang kemudian kita ajarkan ya, tentunya sesuai tahapan usianya ya. Ini salah satu contoh yang diajarkan di kelas 10, bagaimana dia mendeteksi bakat mereka seperti apa, kelemahannya apa, kemudian cara mereka mengupgrade diri mereka, sehingga ketika mereka terbayang, oh saya mau berprofesi ini, itu pun tidak hanya berpikir profesinya apa, tapi juga kontribusi apa. Nah, ini ternyata masuk bagian dari program yang kita sebut tadi, membangun self-regulated learning. Jadi mengetahui bagaimana mereka mencapai cita-cita itu, langkah-langkahnya apa yang harus mereka kembangkan. Jadi ini kita ajarin kemampuan hal ini, Zah. Luar biasa. Dan ini senantiasa diriayah ya, senantiasa dievaluasi secara periodik ya. Betul. Sehingga anak-anak kita tetap terjaga bahwa tujuan mereka itu tidak sekedar mendapatkan profesinya, tapi juga memberikan kontribusi. Betul sekali, Zah. Ini juga di SMA juga sudah ada tahapan-tahapan bagaimana sampai kemudian sukses di perguruan tinggi negeri, kedinasan, ataupun bahkan di luar negeri ya, karena kemudian kami terus membangun kerjasama dengan kampus di luar negeri, sehingga terus bergerak. Anak-anak mau di mana, insya Allah itu yang akan kemudian kita bantu sebaik mungkin. Gitu. Ya, peluang mereka ada lebih luas ya untuk memilih jurusan ataupun keinginan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Betul, itu yang perlu dipastikan, karena jangan sampai kemudian ketika mereka nanti di perguruan tinggi mereka sendiri bingung, salah jurusan dan sebagainya, sehingga kira-kira sih memang kalau SMP kan memang sedang mencari proses mencari bakat, tapi di SMA itu harusnya lebih spesifik bagaimana mereka menspesifikasi, mengidentifikasikan dirinya, jurusan apa yang akan mereka ambil nanti di kuliah, sehingga itu harus dieksplorasi sejak kelas 10, difiksasi, kristalisasi bakat minatnya, mereka buat portofolio, sampai kemudian di kelas 12 mereka tinggal kemudian meng-apply ya jurusan yang kemudian mereka inginkan. Ini ada program pemantauan akademik ya, menggunakan proses bulanan, proses nilai bulanan ya, kemudian bagaimana dilakukan klinik diberlakukan, di follow up, agar mereka mastery learning. Iya. Kalau memang mereka ada masih butuh bantuan, kita berikan remedial proses. Betul. Namun jika enggak, kita berikan enrichment kepada mereka. Betul sekali. Sehingga mereka siap ketika mereka memang punya potensi untuk mengikuti kompetisi di luar, ya insya Allah kita siapkan. Namun jika mereka memang ingin mendalami lebih lanjut dengan tadi mendalami riset lagi, juga itu bisa ya. Betul sekali ya. Bagaimana dari nilai bulanan ini kita identifikasi bersama ya. Dan kita juga memiliki sistem informasi sekolah ya Zaya, biar bisa diakses oleh orang tua dari rumahnya. Ini berbasis nilai proses, jadi terlihat betul bagaimana nilai tugas-tugas yang dikumpulkan, per bidang studi, ulangan hariannya seperti apa gitu. Jadi orang tua bisa langsung akses. Benar. Jadi ketika nanti biarpun kami berada di Bogor di sini, ayah dan bunda di mana-mana, tidak hanya di Indonesia bahkan di luar Indonesia, tetap bisa mengakses bagaimana perkembangan Ananda. Dari sisi leadership program yang kedua, yang mendukung itu ya, baik agar masa depannya menjadi pemimpin ya tadi ya. Betul sekali. Jadi harus dipupuk dari sekarang. Betul, dan ini kegiatannya luar biasa, banyak sekali yang harapannya ini bisa secara bertahap mendevelop kepemimpinan mereka aja. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Leadership school-nya ini sampai ada 4 tahap ya. Betul, dan ini kita memang kita pilah-pilah, dan nggak hanya secara leadership school ya, bahkan kita organisasi pun
ada 4 jenis ya, tidak hanya OSIS satu-satunya ya, tapi ada organisasi sains teknologi, kemudian pramuka, olahraga gitu ya, luar biasa. Ya, gitu juga mah. Dan di sini kami melakukan mengidentifikasi tahapan kepemimpinan anak-anak mulai dari kepemimpinan diri, bagaimana mereka bisa memimpin diri mereka sendiri, kemudian secara manajerial sampai mereka menjadi pemimpin strategis. Nah, ini nanti diberikannya di LS itu salah satunya ya? Iya, betul secara sekali. Secara teoritisnya diberikan di LS, kemudian simulasi, lalu aplikasinya di dalam setiap hari pembelajaran mereka. Betul, di kegiatan organisasi mereka dan sebagainya. Ini frameworknya ya, yang kita bisa lihat mulai dari Leadership School 1, kemudian 2, 3, dan 4. Dan kita kemudian memilah-milah Leadership School 1 itu untuk siapa? 1 dan 2. 1 untuk seluruh ya tadi ya? Seluruh siswa ya? Betul, 1 dan 2 seluruh siswa aja ya. Memang untuk semua anak, sehingga mereka no child left behind. Benar, dan kami pun yakin setiap anak memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, kemudian nanti berikutnya mereka tadi ya, apakah mereka mau eksisnya di OSIS ataukah di ekskul atau misalnya tadi di kepramukaan. Nah, itu nanti lebih fokus lagi di LS3 ya, sesuai dengan bidang-bidang yang mereka pilih ya. Betul ya, luar biasa, betul sekali ya. Sehingga makin ke sana anak-anak akan makin advance ya di dalam leadership-nya. Dan anak-anak kita juga di LS4 itu tidak hanya internal Nurul Fikri ya, betul, tapi juga ya, berkontribusi dengan sekolah lain. Iya, nanti akan kita lihat bersama realisasinya ini beberapa dokumentasi dari Leadership School 1 ya, untuk kelas 7 maupun kelas 10. Di sini materi-materinya bagaimana mereka memiliki misi hidup, kemudian memahami adab dan school system, sampai kemudian mereka memiliki learning tools. Nah, ini yang penting ya. Ya. Jadi tidak hanya kemudian mereka belajar begitu saja, tetapi mereka juga terarah ya sejak dini gitu ya, bagaimana memiliki misi, bagaimana cara belajar yang betul gitu ya. Kebiasaan berinteraksi dengan orang lain ya di sini ya. Betul, luar biasa ya. Ini beberapa dokumentasi kegiatan dari Matrix tentang peran manusia, tentang bullying juga dikasih pembekalan sehingga mereka bisa kemudian mengidentifikasi ya dirinya atau temannya, apakah secara tidak sadar dia melakukan bullying atau enggak, sehingga mereka bisa merefleksikan dirinya, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sebaliknya, saya merasa terbully atau enggak gitu ya. Nah, jadi agar disamakan persepsinya ya, ini penting sekali. Jangan sampai kemudian anak-anak juga berlindung kan ya, dibully semangat dan kondisi yang real ya, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga ini gitu ya. Betul sekali. Ayah bunda nanti bisa mengakses, melihat video-videonya kalau ingin diakses secara lebih lanjut ya. Di sini ada Leadership School 2, bagaimana anak-anak bisa menjadi pemimpin Indonesia. Ini yang paling penting dengan berbagai perbedaan gitu ya. Iya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul sekali, dan ini yang luar biasa, bagaimana mereka bisa berinteraksi, bahkan tidak hanya berinteraksi, tetapi memimpin berbagai suku, berbagai golongan, agama bahkan di Indonesia. Nah, tentunya harus dipupuk sejak sekarang ya. Benar sekali. Nah, kita bisa lihat ini bagaimana anak-anak diajarin mengelola hidup, merencanakan masa depannya, kemudian melihat sejarah kekayaan peradaban umat Islam, dan mereka juga mulai dikenalkan dengan social project nih di Leadership School 2, dan bagaimana mengenali potensi-potensi pemuda Islam, dan ini aktivitas fisiknya berupa trekking dan sebagainya nih. Kalau ingin tahu lebih jelasnya itu ada di mana tuh? Di website kita ya? Ada di YouTube ya. Ada di YouTube juga. Ada di YouTube juga ada, di website juga ada ini program-programnya. Dan media sosial Nurul Fikri Boarding School Bogor ya? Betul, itu NFBS Bogor, bisa di IG juga ada, di YouTube juga ada, baik SMP maupun SMA maupun yang gabungan. Ada di IG, ada di YouTube, ada di Facebook juga ada ya tadi ya? Facebook ada. Ada Twitter kan? Ada, tapi belum aktif lagi kayaknya. Banyak sekali ayah bunda, nanti bisa, bila ayah bunda masih penasaran dengan
seperti apa yang kami lakukan di sini bisa diakses di media sosial yang mudah sekali ya untuk melihat secara dekat, seakan-akan ayah dan bunda pun ada di sini. Dan ini anak-anak kita latih sejak dini bagaimana mereka mengidentifikasi potensi mereka, kemudian bagaimana mereka memperbaiki diri mereka, apa yang menjadi penghambat cita-cita mereka itu kita latih kemampuan itu sejak dini. Nah, ini contoh-contohnya beberapa cuplikan dari ini Ustadz Dedi, beliau kepala direktur pendidikan ya. Benar sekali. Nah, ini Dr. Zulfikar yang mengajar kitab juga. Iya, nanti anak-anak setiap malam ya, Senin, Selasa, dan Rabu itu ada pelajaran kitab yang mengupas bagaimana sih para ulama salaf itu belajar, pelajarannya kayak apa, bagaimana cara belajarnya, dan goalsnya seperti apa. Ini talkshow yang bagaimana membangun konsep diri, kita bisa, ini salah satu referensinya saja, Ikigai, bagaimana anak-anak dibekali dari perspektif yang lain gitu ya. Nah, ini bisa dilihat video-videonya nanti di website. Dan ini Leadership School 3, bagaimana mereka memiliki kemampuan social mapping, social project, bahkan sampai audiensi dengan anggota dewan. Ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Dan ini program Student Journey, baik dari kelas 8 mau kelas 11, bagaimana melatih kemandirian, kemudian mengembangkan kemampuan riset, alternatif karir, mengasah jiwa kepemimpinan dan sebagainya, sampai kemudian membangun memahami secara betul, secara praktik di lapangan, mereka berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia, mereka hidup bersama mereka kurang lebih 1 pekan ya, dan juga sebagian di luar negeri ya saya. Benar. Ini tahapan-tahapannya sampai mereka dilatih mencari uang sendiri. Ya. Betul sekali, luar biasa ya, mereka mandiri secara finansial ketika mereka akan berangkat ke Student Journey maupun mereka melakukan aktivitas atau membuat event-event yang mereka rencanakan. Ini yang pelajaran yang sangat berharga ya, mereka bagaimana jualan ya. Sampai saya tuh lucu ya, ada anak yang kemudian bilang, wah ternyata cari duit itu susah ya. Iya, beberapa anak kita kan kemarin ada juga yang mencoba ngebengkel ya, kemudian jadi tukang cuci kendaraan ya. Dan mereka melepaskan ego mereka, itu yang membuat kita juga bangga sama mereka ya. Melepaskan ego mereka, kemudian mereka mau menawarkan jasa sesuai dengan skill yang mereka miliki. Walaupun ada juga ya yang menawarkan coding juga ya. Iya, pemrograman buat video gitu. Jadi benar-benar dipaksa kemampuan mereka keluar ya. Luar biasa. Bahkan kayaknya ada yang keterusan, itu dapat duit terus. Iya, alhamdulillah. Ya, ini luar biasa ya. Program ini saya ikut bangga dengan pencapaian anak-anak gitu ya selama 3 tahun ini, progresnya bagaimana mereka mencari dana dan bagaimana mereka beraktualisasi. Ini beberapa aktivitas sampai kemudian sponsor yang mendukung program mereka. Ini juga ada yang sampai ke Malaysia ya untuk SMA ya. Kemudian di Jogja, di Malang, kemudian di Jepang juga ada ya untuk SMA. Kemudian ini beberapa dokumentasinya. Ini NFLL, ini program yang untuk nanti kedepannya untuk mengundang OSIS di Indonesia ya. Ini yang LS4 itu ya? Iya betul, diantaranya demikian LS4-nya datang. Dan ini beberapa program pembiasaan tadi dari SMART tadi ada respect, kemudian diantaranya adalah raise your hand. Ya. Betul. Kemudian ada handkissing. Untuk guru, orang tua, responsibility kita bangun, gitu kan. Kemudian juga merapikan, ini sesuatu yang sederhana. Bagian dari responsibility mereka ya. Ya, bagian dari responsibility. Sederhana tapi impact-nya luar biasa. Betul ya, kita melakukan hal yang sederhana, gitu. Tapi ini sangat merupakan bagian dari program yang kita perhatikan. Dan ini program-program pengembangan diri dari bimbingan konseling, ekskul, berbagai ekskul, gitu. Yang anak-anak bisa memilih mana yang tepat dan tetapi ada syarat minimal ya pesertanya untuk program tersebut bisa berjalan. Nah, ini beberapa dokumentasinya dari basket, cooking, badminton, kemudian jiu-jitsu, robotik, pramuka, desain komunikasi visual, kemudian memanah, fotografi, science club, kemudian berenang walaupun di luar. Ini bahasa Jepang kemarin ini baru kita mulai di masa pandemi ini, alhamdulillah. Bahasa Korea, kemudian banyak juga ya
skill berbahasanya yang di ekskul ya. Iya, udah bisa kita mulai di SMA bahasa Arab, dan ini beberapa prestasi anak-anak luar biasa ya, di nasional maupun di internasional ya, baik di Thailand, kemudian di mana lagi ya, di Malaysia, Singapura. Ya. Nah, ini beberapa dokumentasi kemenangan mereka. Kemudian di nasional juga banyak tuh kompetisi matematika nalaria. Pembimbingnya Ustaz Ernan ya. Kemudian di taekwondo, karate, kemudian ini juga di nasional juga sosial eksperimen, kemudian tahfiz juga ada yang juara ya di tingkat nasional. Alhamdulillah anak kita ada yang mendapatkan yang sanad. Ya. Iya, dapat sanad tahfiz ya, alhamdulillah. Dan ini jiu-jitsu, dan ini membantu mereka di dalam prestasi-prestasi. Ini beberapa dokumentasi kemenangan mereka. Nah, kerjasama di Indonesia juga demikian, beberapa kolaborasi dengan komite sekolah yang luar biasa. Kemudian bagaimana orang tua juga terlibat, jadi orang tua juga bisa memberikan training atau pelatihan, langsung berkontribusi ya, kita libatkan ya. Iya, betul sekali. Orang tua bisa, ayah dan bunda bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak kita, tidak hanya pada anaknya sendiri ya, tapi jadinya ke semuanya ya. Jadi ke semuanya, dan itu amal jariahnya di situ ya. Dan itu yang kita bilang, ini program mentoring ke depannya, nanti akan kita pertajam lagi, siapa yang siap menjadi mentor gitu ya, keahlian. Jadi anak-anak ini memang di dalam proses mendevelop dirinya ini butuh mentor. Nah, harapannya kita bisa berbagi, saya mentor di sisi leadership, atau saya mentor di bidang kewirausahaan. Nah, anak-anak yang kemudian ada yang tertarik belajar nanti bisa berkomunikasi, membangun jaringan dengan mentor yang harapannya dari orang tua sendiri nih. Seperti itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan ini alumni talk dengan Kak Gilang dari Ritsumeikan University di Jepang, sekarang ngambil S2 di Harvard. Luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Ini Dr. Ahmad Maludinur, ini dari grup NFBS Group, alumni. Ini bagaimana orang tua berkontribusi langsung di dalam program team building. Ini volunteering hours, melatih sosial mereka, kemudian kita juga melatih guru-guru. Ya, sharing ya dengan guru sekitar sini dan rutin ya, alhamdulillah hampir tiap bulan ya. Tiap bulan sebelum pandemi ya. Kalau pandemi ini kayaknya agak berhenti dulu ya. Terkendala juga emang di pandemi ini. Ini penyebaran tahun lalu, ini program Buk Berkah yang mengundang anak-anak yatim. Jadi luar biasa. Ini mendeklarasikan relawan pelajar Indonesia. Jadi mengajak pelajar Indonesia memiliki kontribusi, bergerak untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, ini sponsornya, ternyata anak-anak juga sudah bisa nyari sponsor yang luar biasa ya. Ini program-program kebersamaan dengan orang tua. Kemudian Idul Adha. Kemudian bagaimana melakukan simulasi evakuasi mandiri kalau terjadi bencana, gempa bumi, ini latihannya ada ya. Sudah pernah dilakukan. Kemudian beberapa event OSIS 17-an. Ini 2 tahun yang lalu ya. Program anak-anak yang luar biasa, kreativitasnya anak-anak ya. Sampai kemudian ini ada inspiring talk. Nah, ini yang leadership school keempat, bagaimana anak-anak memiliki kerjasama ya dengan sekolah-sekolah di luar dari Nurul Fikri Group. Bekerjasama dengan sekolah dengan rumah kepemimpinan di Bogor, regional Bogor, dan melibatkan bagaimana mereka anak-anak berdiskusi secara langsung program-program itu, dan ini membuat perspektif mereka lebih luas gitu ya, dan ternyata mereka menyambut ya dengan positif kegiatan-kegiatan seperti ini. Di antaranya event-eventnya Nuclears, ini juaranya di antaranya.
Ini juga ada voluntary hours. Anak-anak ini bagaimana diajak untuk peduli dengan lingkungan sekitar, betul, membangun rasa kepedulian mereka, kepercayaan diri mereka, dan mereka pasti belajar banyak hal dari sini dah. Bagaimana mereka mengajar, gitu kan. Dan ini program-program pendukung yang lainnya, gitu ya, menanamkan nilai-nilai pramuka, kemudian ini terakhir, event terakhir sebelum tahun ajaran kemarin selesai, ada lomba, sertanya luar biasa ya. Dan itu diinisiasi sama siswa juga ya tadi ya? Betul, luar biasa nih anak-anak kreativitasnya ya. Dan ini yang program terakhir aja, program kepesantrenan yang luar biasa ini mendukung karakter anak-anak kita. Benar sekali, jadi tidak hanya di sekolah mereka dibangun bagaimana karakternya, tapi juga di luar jam belajar atau di pesantren. Bagaimana tadi pesantren? Nah, di sini ada beberapa program ya untuk mendukung keseharian mereka sehingga mereka menjadi orang yang muslih tadi ya, soleh muslih. Nah, benar. Ini ada kegiatan rutin ya, tiap hari rutin, dilakukan, betul. Dari sholat berjamaah, kemudian dormitory program, lalu untuk fisiknya ada taekwondo, olahraga ya, kemudian bina pribadi Islam. Qurannya tentu saja tidak dilupakan ya, lewat tahsin, tahfidz, dan tafhim. Bahkan tadi sudah ada yang memperoleh sanad, alhamdulillah. Kelas berapa ya beliau memperoleh sanad kemarin? Kelas 11 ya. Kelas 11 ya. Kelas 11 ya. Dan tentunya kami pun menyediakan waktu untuk mereka mendevelop diri mereka sebelum mereka berjalan sendiri melalui Quranik dan karakter camp. Ya, bahkan alhamdulillah tahun ajaran ini berarti 2020-2021 ini sudah mulai program takhosus juga ya. Jadi tidak hanya tahsin, tahfiz, tafhim, tapi juga takhosus. Kalau tahfiz itu programnya reguler ya. Reguler, bertambahnya 1 juz per tahun. Maka sesungguhnya di dalam program takhosus itu tadinya 5 ya selama proses pendidikan itu ya. Jadi ada percepatan tadi ya, takhosus tadi bagi ayah dan bunda yang melihat ada potensi di Ananda di dalam menghafal atau mempelajari Al-Quran, itu bisa membantu menyampaikan kepada kita ya, kepada kami di sini untuk mengikuti program takhosus. Sehingga mereka akan dikelompokkan ya Zaya, dibina secara khusus sehingga mereka targetnya hafalannya tentu lebih banyak lagi gitu. Benar. Ya. Jadi blended ya antara tahfiz tetapi juga ilmu-ilmu sains dan sebagainya mereka tidak tertinggal gitu ya. Betul sekali. Harapannya demikian. Dan ini beberapa program bina pribadi Islam bagaimana mereka memiliki, jadi tidak hanya taskif. Kalau taskif atau pengajian itu kan tidak berdampak ya, dengan BPI harapannya mereka lebih ada diskusi intens. Perubahan tingkah lakunya terlihat ya. Betul. Dan perubahan pola pikir ya. Karena kan ada kelompok-kelompok kecil ya. Jadi disinilah dibinanya di situ. Kalau besar kan kita tidak tahu pemikiran masing-masing. Nah, tapi dengan BPI ini mereka ada interaksi yang kuat. Terkadang persepsi itu kan tidak bisa dideteksi secara nyata ya. Dan butuh dibangun, dibina anak-anak karena kritis sekali mereka aja. Luar biasa kita ya. Daripada kemudian mendapatkan informasi dari website yang berbahaya gitu kan kita ngeri juga ya. Nah, mereka bisa mengakses, maka kemudian kita luruskan hal-hal yang kemudian merusak dan sebagainya ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan kritis itu perlu didampingi saya pikir ya. Dan di dormitory program juga bagaimana anak-anak dilatih untuk memiliki mandiri baik dari sisi psikologi maupun perilaku. Kemudian peduli dan bersih, rapi, ini yang penting nih Zahni. Bagaimana anak-anak memiliki program-program yang ini justru melatih ya, yang ini tidak akan terlupakan. Iya. Sangat berkesan bagi mereka. Betul. Ada. Kemudian sampai kemudian ada yang begini Zah. Ini kok mau sih gitu ya disekolahkan di sini dengan orang. Ya memang justru karena disinilah yang membeda. Kalau di rumah kan sudah ada Mbak mungkin ya sebagian ya
Justru di sini mereka bahkan ada yang baru bisa pertama kali masak nih, Za. Luar biasa. Atau ini kreatif ya. Iya, atau megang sapu mungkin ya, caranya nyapu, menata pakaian. Hal sederhana seperti itu sangat penting ya, sangat penting untuk kemandirian mereka. Dan juga tidak hanya perilaku, Zah, tetapi juga dari sisi psikologi. Jadi bagaimana mereka itu memiliki rasa percaya diri, inisiatif. Misalkan ustazahnya nyapu nih, ya kan, atau ustazahnya nyapu. Bagaimana sikap mereka? Nah itu kan, Iya, betul. itu penting ya, inisiatif membantu orang lain. Itu sikap-sikap yang terus kemudian diharapkan bisa berkembang dan problem solver. Karena misalkan aja nih ya, mau tidur, yang satu suka lampunya dimatikan, yang satu enggak. Nah ini gimana nih? Kadang kan butuh adaptasi dulu bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di kehidupan mereka. Mereka bisa belajar bertoleransi dengan orang lain, bisa memahami orang lain. Ini yang seringkali penting sekali ya, dan dilupakan gitu ya. Pribadi nih, jadi bagaimana siap membantu, peka dengan kondisi sekitar dan empati dengan sesama. Sampai kemudian bersih, rapi, baik rapi diri dari sisi tampilan, kemudian juga dari lingkungannya. Ya. Jadi kita nilai ya, Zah ya, bagaimana kerapihan mereka sebelum berangkat sekolah gitu kan, dicek kerapihannya gitu kan, kasurnya, bantalnya dan sebagainya gitu, meletakkannya gitu kan. Luar biasa nih ya, dan berlomba-lomba alhamdulillah anak-anak di sini. Luar biasa memang mereka. Terutama Tolibah nih yang yang rajin sekali ya. Intuisi. Dan di sini program-program habituasi keasramaan dipantau lewat beberapa program. Jadi memang karakter itu juga menjadi bagian program penting untuk mendevelop anak-anak kita secara utuh gitu ya. Luar biasa, keren banget nih anak-anak kita ya. Program-program dan di kajian-kajian kitab juga demikian ya, agar mereka memiliki wawasan keislaman. Mereka harapannya tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut, karena sesungguhnya Islam menjadi jaya, mengantarkan juga ya menuju kejayaan dunia ya, karena pada saat itu kan Eropa sedang mengalami masa kegelapan. Masa sekian ratus tahun yang lalu. Iya, sedangkan Islam pada saat itu maju-majunya. Bisa kembali lagi ya. Insya Allah. Jadi anak-anak kita lah yang kemudian akan memajukan dengan sains mereka, dengan ilmu mereka, dibekali dengan karakter dan keimanan tentu saja ya, soleh dan muslih tadi. Betul. Jadi tidak menyebarkan Islam lewat jalan-jalan kekerasan, bukan, tetapi justru sebaliknya, menyebarkan Islam lewat kedamaian, lewat toleransi, lewat kebijakan, lewat ilmu. Jadi luar biasa, saya yakin ya. Dan ini beberapa program pendukung untuk anak-anak kita. Ya. Demikian, saya pikir. Iya, dari Ayah dan Bunda dari kami tentang bagaimana di Nurul Fikri Boarding School Bogor, dan ini hanya sekelumit saja ya, sekelumit iya. Sekali, sedikit sekali. Kami yakin Ayah dan Bunda masih penasaran kayak gimana lagi sih, masih banyak yang ingin ditanyakan, yang masih banyak yang pengen dieksplor, dan tentunya kita akan bersinergi untuk menjawab bersama, tidak hanya Ayah dan Bunda, kami pun. Untuk tadi kembali lagi, tujuan kita mengarahkan anak-anak kita untuk mencapai tujuan mereka, cita-cita mereka. Dan demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan yang kami sampaikan tadi. Besar harapan kami Ayah dan Bunda memberikan masukan dan tentunya bekerja sama, bersinergi dengan kami semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.